Umat Allah yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pekan suci pada tahun 2021 kita awali dengan Minggu Palma tanggal 28 Maret. Dalam pekan suci, gereja merayakan misteri keselamatan yang diwujudkan Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya sejak ia sebagai Al-Masih memasuki Yerusalem. Masa Prapaskah berlangsung sampai pada Kamis pekan setelah Minggu Palma. Dengan Ekaristi, perjamuan malam terakhir mulailah ketiga hari Paskah yang meliputi Jumat Agung, Sabtu Paskah, dan memuncak dalam Vigilia Paskah atau Malam Paskah, dan berakhir dengan ibadat sore Minggu Paskah. Hari-hari pekan suci dari Senin sampai Kamis diutamakan di atas semua hari raya. Pelayanan baptis dan penerimaan krisma tidak boleh diberikan pada hari-hari pekan suci. Nanti baptis atau krisma boleh diberikan pada malam Paskah. Perayaan Minggu Palma. Pekan suci mulai pada hari Minggu Palma yang menghubungkan perayaan kemenangan Kristus Raja dengan pewartaan penderitaannya. Pengaitan kedua aspek misteri Paskah itu harus menjadi jelas dalam perayaan dan katekese. Sejak dahulu kala, masuknya Yesus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi meriah. Dengan ini kaum beriman Kristiani menjalani peristiwa ini dalam menyertai Tuhan seperti anak-anak Ibrani yang menyongsongnya dan menyerukan Hosana. Dalam setiap gereja hanya boleh diadakan satu kali prosesi sebelum misa yang dihadiri kebanyakan kaum beriman. Boleh juga misa sore, Sabtu atau Minggu. Kaum beriman berkumpul dalam gereja samping atau di tempat lain yang pantas di luar gereja yang menjadi tujuan prosesi dan membawa ranting palma atau ranting lain dan mendahului umat. Ranting-ranting itu diberkati untuk dibawa dalam prosesi. Kaum beriman dapat menyimpan ranting-ranting itu di rumah. Setelah perayaan, ranting-ranting itu dibawa pulang dan disimpan di rumah, diletakkan di salib, entah salib yang dipasang di ruang tamu atau dipasang di kamar-kamar. Dengan memasang daun palma di salib, kita diingatkan akan kemenangan Kristus yang kita rayakan dalam prosesi Palma. Para imam janganlah mengabaikan apapun untuk mempersiapkan prosesi demi penghormatan Kristus Raja dan merayakannya agar juga menghasilkan buah rohani dalam kehidupan kaum beriman. Untuk perayaan masuknya Yesus ke Yerusalem, di samping prosesi meriah yang telah dikatakan di atas, dalam buku misa disediakan dua bentuk lain yang dapat dipakai bila prosesi karena aneka alasan tak mungkin, tetapi jangan dipakai karena memilih kemudahan. Bentuk kedua ialah masuk meriah bila tak dapat dilaksanakan prosesi di luar gereja. Bentuk ketiga ialah masuk biasa yang diadakan dalam semua misa minggu ini yang tidak didahului masuk meriah.
di mana tidak dapat diadakan misa dianjurkan untuk pada petang sebelumnya atau pada saat yang pantas pada hari Minggu mengadakan perayaan Sabda atau ibadat Sabda dengan tema masuknya Kristus sebagai Almasih dan penderitaannya. Selama prosesi hendaknya dinyanyikan oleh paduan suara dan umat nyanyian yang disediakan dalam buku misa seperti Mazmur 24, 23 dan Mazmur 47 atau 46 atau nyanyian lain untuk menghormati Kristus Raja. Kisah sengsara Tuhan dibawakan dengan meriah, dianjurkan untuk membacakan atau menyanyikannya secara tradisional oleh 3 orang yang mengambil alih peran Kristus, penginjil, dan umat. Harus dibawakan oleh para diakon atau imam, atau bila tidak ada oleh lektor. Dalam hal ini peran Kristus dikhususkan bagi imam. Pada pewartaan kisah sengsara ini tidak dinyalakan lilin, dupa, salam bagi umat, dan penandaan buku tidak diadakan. Hanya para diakon sebelumnya mohon berkat imam seperti pada waktu sebelum membaca Injil. Karena manfaat rohani kaum beriman, kisah sengsara dibawakan seutuhnya dan bacaan-bacaan sebelumnya tak boleh dilewati. Setelah pembacaan kisah sengsara harus diadakan homili. Bapak Ibu, itulah perayaan Minggu Palma. Tetapi karena ini masih dalam situasi pandemi, perayaan Minggu Palma nanti akan dirayakan secara sederhana, khususnya di Paroki Ratu Damai Teluk Betung, Stasi Teluk Betung, dan Stasi Santo Petrus Panjang. Upacara pemberkatan daun palma dilaksanakan di dalam atau di luar gereja dan tanpa perarakan. Masing-masing umat sejak awal sudah berada di tempat duduknya dengan menyediakan sendiri daun palma bagi dirinya. Nanti kalau ada daun palma yang dikumpulkan di meja khusus, barangkali ketua-ketua lingkungan atau yang diutus boleh membawanya pulang dan dibagikan kepada setiap keluarga. Sebenarnya umat yang mengikuti misa atau ibadat live streaming menyediakan sendiri daun palma di rumah masing-masing. Itu juga diizinkan. Pemberkatan daun palma tidak perlu dengan percikan air suci. Pasio nanti tidak dinyanyikan, hanya didaraskan. Misa masih seperti dalam situasi pandemi. Nyanyian-nyanyian yang mendukung untuk perayaan itu ditiadakan, dan kalau memungkinkan hanya mazmur yang dinyanyikan. Begitu perayaan Minggu Palma, arti dan maknanya, dan nanti pelaksanaannya di paroki kita. Terima kasih, salam sehat, salam tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.